Ini nggak ada lain adalah sarana kita untuk muhasabah. Nah, peringatan tahun baru ini kita dianjurkan untuk apa? Untuk selalu mengadakan muhasabah. Bukan girang-girang, oh tahun baru kita rayakan. Ya. Dengan apa? Oh, dengan masang kembang api, dengan hiburan segala macam. Justru malah salah. Seharusnya dengan adanya perubahan tahun baru itu kita muhasabah, kita introspeksi diri kita. Kita sedih, kenapa? Kita bukannya berubahnya tahun itu, kita akan lebih panjang umur kita. Bahkan bikin tambah umur kita. Semakin bertambahnya umur kita, maka itu akan mengurangi jatah umur kita di dunia. Sekarang umur kita berapa? Umpamanya 50. Ada perubahan tahun baru. Ya kan? Nambah satu tahun. Ini manjangin umur apa mendekin? Dipendekin umurnya kok malah girang. Seharusnya kan berpikir, oh umur kita makin bertambahin. Makanya sampai dikatakan, ya, kata Nabi, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Fahuwa rabih. Kalau yang hari ini lebih bagus dari yang kemarin, dia orang yang beruntung. Kalau kita sekarang udah beda dengan kita yang dulu, kita dulu sering lupa dengan kewajiban-kewajiban kita, tapi sekarang dengan adanya perubahan tahun baru, kita robah juga cara hidup kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan jadi orang yang beruntung. Kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, maka amaliyah kita robah, kita tambah sedikit demi sedikit. Enggak harus drastis. Makanya Allah mengatakan begini, ya ibadi, wahai hambaku, la atlub minka ibadatu ghad. Aku nggak minta kamu ibadah untuk besok. Allah itu nggak minta kita nggak disuruh kan sembahyang zuhur buat besok, nggak. Ada yang disuruh? Nggak ada. Kita disuruh sembahyang besok zuhur ya kalau besok udah sampai waktunya kan gitu. Tapi kita justru malah terbalik. Fala tatlub rizquka lighad. Ya, kalau kamu nggak aku tuntut ibadah buat besok, maka kamu kenapa selalu menuntut rezeki kamu buat besok? Ayo, kita begitu nggak? Kita kan nyari rezeki bukan untuk oh sekarang makan aja, bukan. Kalau bisa buat besok, buat seminggu, buat sebulan, buat setahun, buat tahun-tahun kan gitu. Itu tuntutan kita. Tapi kalau kita balik, ya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan melupakan rezeki kita dengan catatan. Kalau kita nggak selalu terbayang-bayang dengan tuntutan duniawiyah kita, maka akan Allah kasih. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak sadar, ya kita nggak menyadari, kita akan selalu menuntut kehidupan. Besok saya harus makan ini, makan itu. Buat sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai bertahun-tahun. Tapi kalau kita selalu berpatokan ke situ, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan justru malah memberikan kita rahmat. Kenapa? Karena kita selalu diliputi dengan rasa rakus, rasa serakah. Akhirnya apa? Nggak akan ada berkah. Tapi kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah nggak menuntut kita untuk ibadah besok, maka kerjakan, ya, mintalah rezeki kita untuk hari ini. Kalau kita selalu dekat dengan Allah, Allah nggak diam, Allah tahu hajat kita. Bukan hanya kita dikasih untuk hari ini, Allah akan kasih juga buat besok. Bukan hanya buat besok, buat minggu besok, buat bulan besok, buat tahun besok. Itu begitu. Kalau kita mau kembali dengan apa yang Allah katakan. La atlub minka ibadatu ghad, fala tatlub minni rizquka lighad. Aku tidak menuntut kamu ibadah buat besok, maka jangan kamu tuntut rezeki kepadaku untuk besok. Bukan berarti apa? Bukan berarti Allah melupakan rezeki kita untuk besok. Kalau kita lari ke situ, insya Allah timbul rasa syukur kita. Kalau rasa syukur ada sama kita, maka janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur akan aku tambahkan. Tapi kalau kamu kufur, maka akan aku kurangi.